Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, grup yang bergabung khusus kepada grup 12 rahimakumullah. Insya Allah di dalam kita menjalankan amanah Allah, menjalankan tauhid, penyempurnaan sifat ketuhanan di dalam diri kita, menyempurnakan sifat ketuhanan dan sifat keumatan adalah tujuan utama di dalam kita bertuhan. Kalau di dalam kita menjalankan sifat ketuhanan dan keumatan ini belum menjadi suatu yang diutamakan, ini akan melemahkan kita dalam menjalankan ibadah. Untuk itu kita harus mengkaji, yaitu makom tertinggi yang bernama tauhid. Tauhid adalah rukun Islam yang pertama sebelum adanya sholat. Saya ulangi, tauhid adalah makom tertinggi sebelum adanya sholat. Makanya diletakkan pada urutan pertama di dalam rukun Islam. Untuk apa? Untuk mengetahui tujuan daripada Islam yang hanya dihalalkan pada Baitullah, yaitu adanya umat dan adanya Tuhan. Sekarang yang paling sulit malah itu, tidak bisa membuktikan apa yang dikatakan umat wujudnya seperti apa, dan apa yang dikatakan Tuhan wujudnya seperti apa.
Ini tidak jelas, malah sekarang itu yang menjadi persoalan. Karena itulah yang menentukan. Karena tauhid ini terbagi dua. Tauhid iman dan tauhid ilmu. Apa yang dikatakan tauhid iman? Yaitu mengimani tentang adanya umat dan adanya Tuhan. Itu disebut agama. Kita hanya mengimani saja. Namanya tauhidin. Tetapi di atas tauhidin syahadat, ada syahadatullah yang tertua, namanya tauhudun, yaitu al-malikul hakul mubin ashadikul wa'dal amin. Di sini disuruh kita menyatakan senyata-nyatanya, mendirikan kodrat aku senyata-nyatanya yang disebut dengan aku. Ini yang dikatakan al-malikul hakul mubin. Mubin itu artinya nyata. Inilah yang disebut dengan tauhudun. Tauhudun adalah penyebutan syahadat tunggal, yaitu satu. Kalau tauhidin, kita harus mengimani dua. Ada yang bernama Allah, ada yang bernama Muhammad. Tapi di tauhudun itu tidak boleh dia jadi dua, dia harus satu. Nah, kita percontohkan sesuai dengan makom ketuhanan sifat salbiyah. Salbiyah sifat yang tidak boleh dipakai oleh umat. Contohnya wujud idam bako mukhalifatul lil hawadis qiyammuhu binafsihi. Kalau kita lihat qiyammuhu binafsihi, berdiri sendiri. Nah, kalau ada umat, ada Tuhan, berarti ini bukan sendiri. Katanya qiyammuhu binafsihi. Tapi kalau ada umat, ada Tuhan, berarti dua. Bagaimana caranya untuk menjadi tauhudun? Yaitu satu. Si umat tidak bersekutu dengan dia. Atau dalam hadis lain kita dengar, Allahu laisa kamitslihi min syai'un. Allah itu tidak ada yang setara dengannya. Nah, kalau ada umat dengan Tuhan, tidak mungkin umat setara dengan Tuhan. Tapi harus ada umat dengan Tuhan. Nah, ini penuh tanda tanya. Penuh tanda tanya. Kita kan bingung jamaah. Dia satu, tapi umat ada juga. Barulah kita ingat hadits qudsinya Allah. La a'budun alal ma'buduni asifatun wa khudratun. Tidak ada yang mampu menghadap kepadaku kecuali sifatku sendiri. Dan tidak ada yang bisa mengingatku kecuali kodratku sendiri. Oh, berarti umat itu bukanlah beda dengannya. Di mana letak kesalahan atau kebenaran? Kita lihat tauhudun. Tujuan beragama itu hanya satu, yaitu mencari Tuhan. Nah, maka kita perjelas siapa yang dikatakan Tuhan dan siapa yang menjadi Tuhan. Di sinilah kita melihat adanya kalam qudsi mengatakan, aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat.
maka aku ingin dipanggil dengan nama Allah dan dikenal berwujud Muhammad. Oh, pantaslah gitu ya. Ternyata titik akhir pencarian ketuhanan itu ada pada hu, yaitu aku. Allahu, Allah itu aku. Hu, Allah, akulah Allah. Ternyata tauhidun mengambil kesimpulan, aku adalah Tuhan yang bernama Allah berwujud Muhammad. Inilah hebatnya tauhid. Aku adalah Allah. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah yang berwujud Muhammad. Ternyata disinilah dia. Aku itu wujudnya Muhammad bernama Allah. Nah, maka ini yang dikatakan tauhidun, syahadat tunggal tingkat tinggi. Barang siapa yang mencapai ketinggian derajat ayat, maka dia Allah balas kebaikan melimpah ruah kepadanya, karena dia memiliki mata batin yang tinggi, mencapai tauhid tertinggi, yaitu tauhidun Allahudun wal Muhammadun. Allahu dun tidak terlihat, wal Muhammad dun juga tidak terlihat. Allah fi zahiru, Allah zahir alif dhammah u, berarti tidak terlihat. Ya zahir tapi enggak terlihat. Allahu fil batinu, Allah batin alif dhammah u di belakangnya, juga tidak terlihat. Terus siapa yang terlihat ini? Itulah aku. Luar biasa, subhanallah. Inilah tauhidun. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah yang berwujud Muhammad. Inilah yang dikatakan Ahmad. Ahmad adalah nama batin Allah yang berwujud hamdu. Maka kalau hamdu itu naik, kodrat itu menjadi satu bernama aku, maka alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Inilah rahasia tertinggi bagaimana sejarahnya aku bisa jadi Tuhan. Karena aku dan Muhammad adalah wujudku sendiri. Barang siapa yang memisahkan di mata batinnya, maka dia tidak akan menemuiku. Karena aku terjadi karena Ahmad, menyatunya aku dalam bentuk Muhammad. Maka syahadat telah melahirkan pandangan satu, maka orang itu sudah beruntung mendapat syahadat tunggal tertinggi. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah yang berwujud Muhammad. Asyhadu, sesungguhnya alif dhammahku adalah aku, sesungguhnya aku. Allah adalah Tuhan. Ilah yaitu yang nyata bernama Allah. Wa ashadu, dan aku juga Muhammad yang berwujud Rasulullah adalah hayatku sendiri. Ternyata benar. Wa ashadu anna Muhammad, wa ashadu anna Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu aku Allah sayyidina, dan sesungguhnya aku adalah Muhammad. Maka jangan kalian pisahkan lagi antara Muhammad dengan Allah. Allah adalah nama, aku adalah Muhammad. Ingat itu. Matangkan dan kuatkan dalam dirimu, maka kamu akan mendapatkan berlipat ganda kemenangan dari Allah dengan syahadat tauhid. Insyaallah. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah.
Silakan juru tablik dipimpin jamaahnya untuk memperdalam ilmu dan bertanya, insya Allah. Silakan juru tablik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Telah sama-sama kita dengarkan tausiah atau wawasan tentang syahadat tauhid din dan tauhudun yang telah disampaikan oleh Buya, dan semoga kita bisa memahaminya walaupun pelan-pelan. Kalau sekaligus saya yakin nggak bisa, karena harus pelan-pelan dimatangkan dulu tauhidin baru ke tauhudun. Dan apabila sudah mantap, dua, tauhudun satu, ya. Silakan bertanya. itu jadi bagi yang ingin dengan penjelasan tentang makalah yang dibicarakan tadi kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada Buya dengan mengangkat tangan dan menghidupkan audionya. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pertama, silakan Pak Imam Hafizuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Insyaallah. Terima kasih Bapak Nurlimin juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat selalu serta keluarga, insyaallah. Izin bertanya Buya berkenaan dengan tauhudun. Jadi di tauhudun ini apakah kami mengaku bahawa dengan keakuannya? Karena kalau di tauhidin harus mengaku dengan melalui tafrid, tajrid dan tauhid. Tapi di tauhudun apakah sudah bisa mengaku? Bukan mengaku, memang itu pernyataannya terhadap wujudnya sendiri. Kita ini adalah wujudnya. Kalau di tauhidin itu iman. Iman itu ada dalam agama. Di atas iman ada ilmu, ilmu ada dalam usuluddin. Ya. Nah, usuluddin adalah awal diri bernama Tuhan. Jadi ini adalah pernyataan mutlak dari dirinya kepada dirinya sendiri. Maka tidak ada penjabaran dua jabariyah. Oh, ada Muhammad, ada Tuhan, tidak. Gitu. Ini adalah satu kesatuan, dikatakan syahadat tunggal. Jadi harus dijalankan seperti itu. Insyaallah. Jadi keputusannya Buya ya. Iya. Iya. Keputusan. Kalau iman tidak ada yang punya keputusan. Apa yang dimunculkannya harus diimani. Didirikan sholat harus diimani. Makanya sholat itu hanya doa, tidak menghadap Tuhan. Didirikan syahadat harus diimani. Tapi di dalam makom tauhudun ilmu, sebelum adanya sholat, syahadat itu sudah ada. Nah, syahadat tertinggi itu namanya tauhudun. Tauhudun di mana Tuhan menyatakan ketuhanan dirinya dan keumatan pada sifat dirinya. Insyaallah. Begitu. Insyaallah. Terus silakan ditanyakan terus apa yang menurut kamu biar kamu bisa tenang. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah. Berarti Allah itu adalah nama. Betul? Dan aku berwujud Muhammad, berbentuk atau berwujud.
dan Muhammad itu adalah aku. Kan gitu. Contoh adalah akunya mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu aku Allah sayyidina dan sesungguhnya aku adalah Muhammad. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buktinya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa sallallahu alaihi wasallam itu? Sesungguhnya aku sallallahu alaihi Tuhan wasallam yang menyelamatkan, tetapi yang memakai nama Muhammad. Nah, di situ ketinggian rahasianya. Nah, maka disinilah keputusannya. Aku adalah Tuhan yang bernama Allah, ya, dan berwujud Muhammad. Karena aku ingin jadi Tuhan, ku jadikanlah umat. Enggak pernah Tuhan menjadikan Allah. Tidak pernah Tuhan, maka ku jadikanlah Allah. Enggak ada ayatnya itu. Karena aku ingin jadi Tuhan, maka ku jadikan umat. Siapa umat yang dia jadikan? Itulah wujudku sendiri, Sayyidina Muhammad. Gitu. Jadi disinilah kita dengan makom tertinggi melihat Muhammad itu, itulah wujud Allah yang sebenarnya, yang tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Maka kita tidak serupa. Karena wujud Allah boleh dipakai, maka semua umat Islam boleh memakai namanya dengan Muhammad. Nama Muhammad, nama Muhammad, nama Muhammad. Karena itu nama wujudnya Allah. Insyaallah ya. Insyaallah. Iya. Jadi yang nampak ini yang wujud Muhammad ya, Buya. Itulah wujud Allah yang berbentuk Muhammad, ya. Tidak ada wujud Muhammad. Allah nggak pernah ciptakan Muhammad. Tapi wujud Allah bernama Muhammad, yaitu batinnya Allah berasal dari nama Ahmad. Ahmad inilah batin utama dinamakan Hamdu. Hamdu inilah yang bertajali menjadi Tuhan. Itulah Ahmad. Makanya Ahmad itu dipuji artinya. Insyaallah ya. Iya. Insyaallah. Gitu. Paham kira-kira? Insyaallah ya. Insyaallah. Terima kasih banyak ya. Jawabannya begini. Nah, ini yang saya cari, Bu ya. Mudah masuk itu, Bu ya. Jadi ini, nah itu. Jangan lemah. Kalau lemah kamu sholat, belajar. Ini itu. Udah, Bu ya, udah jadi Muhammad itu. Nah, ini dia nih kan gitu. Itu kan wujud Allah. Nah, dan Allah itu siapa? Aku. Nah, itu baru jawaban. Ya enggak? Harus tegas, jangan ikuti nafsumu. Ingat ya, kamu musuhnya iblis. Inilah orang yang dihindari oleh iblis. Jangan sampai dia tahu kaji ini. Gitu. Maka kita ini akan dikejar iblis 24 jam. Biar kita ragu, biar kita takut. Paham? Sebetulnya karena yang dicari sudah berjumpa, Buya, jadi kaget gitu. Untuk mengakuinya itu masih ragu gitu. Masih untuk meyakinkan itu masih ragu gitu. Kenapa? Kaget selama ini yang dicari itu yang mencari gitu. Nah, itulah ya. Yang mencari itu itulah yang dicari, yang mencari itu. Makanya saking kagetnya jadi seakan-akan langsam menghayal gitu. Oh gitu. Nah, pasti saya yakin jemaah semua gitu. Oh gitu. Jadi ya gitu. Makanya terbelengok-belongok gitu aja, Bu ya. Demikianlah perasaan saya, Bu ya. Iya. Jadi itulah. Jadi nikmatnya sekali. Jadi kalau kita sholat itu lebih enak sekali. Seluruh aitimuni usoli, kata Muhammad. Kalau sholat lihat aja aku sholat. Ya sudah, ikuti aja dohir ini. Karena itulah adalah Allah yang berwujud. Kan gitu. Sudah ikuti saja. Mewakili alam untuk bertuhan kepada aku. Kan gitu. Ya sudah, ikuti Muhammad mencapai diriku, kan gitu. Sampai dia berpelukan antara aku dengan Muhammad, kan gitu. Itulah takbir yang indah.
akhirnya berpelukan selamanya kan gitu. Begitu dia pulang tangan dilipat, ya Allah kemana aja engkau Muhammad ya kan gitu. Jadi begitulah indahnya mati itu, berpelukan seumur-umur hidup dan selama-lamanya kan gitu ya, gitu ya. Sesungguhnya aku itu bersama aku selama ini, ya. Sama aku dia. Aku itulah aku gitu. Cuman kita nggak tahu aku gitu. Fi zahiru wallahi fil batinu. Zahiru, zahirku, zahirhu berarti alif doma'u tidak ada zahir itu. Wal batinu, batin itu alif doma'u belakangnya juga tidak ada. Terus yang ada siapa? Adalah aku. Itu dia. Kalau ragu, cari bumi lain tempat tinggal, cari Tuhan baru. Di Tuhan itu ya. Jadi Tuhan pula itu ya. Iya, jadi Tuhan baru aja di mana-mana gitu. Ya lanjutkan itu pertanyaan tuh dari jemaah. Pada yang lain dipersilakan Bapak Ibu yang lain. Ibu dari Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, belum ada suaranya kedengaran. Biasanya Ibu Santinar dan yang lainnya silakan Ibu-ibu. Itu ada tuh satu tuh. Endang. Endang silakan. Enggak termoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Buya sehat selamanya. Amin. Sehingga kita bisa tetap bersama Buya. Insyaallah. Kami rindu sekali ini sama Buya. Insyaallah. Dan izinkan saya mau bertanya, Buya. Aku Tuhan, namaku Allah, wujudku Muhammad. Nah, apa yang dimaksud? Apa Muhammad itu yang dimaksud umat? Iya. Gitu. Muhammad yang dimaksud adalah sebuah wujud. Ya. Sebuah wujudku sendiri. Arti dari wujud itu sendiri adalah penampakan. Karena Muhammad itu tidak ada ayat wajah wajhiyah, dia tidak punya. Yang punya itu Allah. Ya. Nah, itulah aku, ya. Allah itu hanya nama. Allah adalah sebuah asma. Asma siapa? Asmaku. Makanya husna. Husna itu artinya aku. Nah, gitu. Nah, kita contohkan begini. Waktu ente masih muda, ente jadi anak kan? Sekarang ente bapak kan? Nah, dulu yang anak dulu dengan sekarang itu siapa? Aku juga kan? Nah, dulu anak sekarang bapak kan gitu. Nah, itulah antara dua kodrat tadi. Nah, dulu Muhammad nggak ada, sekarang ada kan gitu. Karena dia wujudkan karena dia ingin jadi Tuhan. Paham? Insya Allah ya alhamdulillah. Jadi kalau kita menyebut aku ke diri kita, nggak bisa kita kasih tahu aku itu siapa. Ya aku kan gitu. Umpamanya saya tanya, tadi yang minum air ini siapa? Ente jawab, Pak Endang, aku ya. Oh, gitu. Aku siapa? Aku Endang. Kan gitu. Sama dengan aku Muhammad, kan gitu. Iya. Yang berarti ya yang dimaksud umat lagi ya. Iya. Jadi saya sebagai Tuhan dengan umat itu tadi. Itulah yang wujud Muhammad gitu ya. Iya. Itu. Iya, terima kasih Bu ya. Yang Alhamdulillah adalah aku bernama Allah. Gitu.
Nah, itu makanya ada dalam kalam-kalam ibadah, mohon mintalah kepadaku, kan gitu. Iya. Nah, kenalilah aku, gitu. Insya Allah. Terima kasih Pak Idang. Mungkin yang lain silakan. Ya alhamdulillah Buya, mudah-mudahan saya bisa bertemu Buya nanti di apa? Amin. Saya tunggu, insya Allah. Itu haul itu Buya di puncak ya. Insya Allah. Ya mungkin saya cuma segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan Bapak Ibu, Ibu Sinar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyapa Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Insya Allah Buya sentiasa dalam kesehatan dan keluarga. Amin. Semoga diberikan berlimpahan rahmat serta kasih sayangnya. Amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa bertemu dengan Buya. Buya bisa memberikan kita lagi tausiah dan pemahaman yang begitu tinggi. Hingga kita bisa mengenal diri ini. Siapa sebenarnya? Sesungguhnya diri ini malu, Buya. Malu, sangat malu. Inikah derajat yang telah diberikan Allah kepada jasad, dan jasad lupa, sering membawa kemana-kemana, tidak mengetahui jalan yang benar dan jalan yang salah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan tuntunannya Buya, dengan kasih sayang Buya, kami bisa mengerti dan memahami siapa wujud diri ini yang sebenarnya. Di sini pertanyaan saya, Buya. Saya ingin bertanya, apa maksud dari ucapan atau kalam, ya Allah, ya Tuhanku? Dan samakah syahadat tunggal itu dengan selawatullah? Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terangkan. Sangat sama. Contoh begini. Tunggal. Al-Malikul Hakul Mubin. Al-Hakul Mubin. Sesungguhnya dirikanlah diriku dan nyatakanlah. Al-Haq, diri Al-Haq. Diri siapa? Ashadikul wa'adal amin. Sesungguhnya akui dan janganlah engkau ragu kalau itu adalah aku. Gak beda kan? Sesungguhnya akuilah dan yakin serta jangan engkau ragu kalau itu adalah aku. Amin. Min itu artinya aku. Itu dalam ibadah. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau kita menjunjung dengan ketuhanannya, aku ini, ya Allah, ya Tuhan, itu sangat mendalam. Memanggil derajat dan dirinya. Itu kita telah memenuhi keinginannya. Apa keinginannya? Ingin dipanggil dengan nama Allah. Dan dia adalah Tuhan. Aku kita sampai juga ke akunya dia. Ya Allah, ya Tuhanku.
Tidak ada yang lain selain engkau yang ada di mataku, kan begitu. Nah, itulah maknanya. Ya. Karena Allah adalah nama mewakili diri kita yang berdoa. Kan gitu. Alif lam lam ha. Kan itu kan? Jadi lebih baik. Atau ya Allah ya Tuhanku asal mula aku jadi. Nah itu lebih bagus lagi. Ya Allah ya Tuhanku asal mula aku jadi. Waduh itu lebih mengena. Gitu ya. Alhamdulillah Buya. Itu insya Allah ya. Paham? Insya Allah Buya. Iya baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Insya Allah. Baik. Jadi kalau silakan Bapak Ibu yang lain, kita ingin bicara apapun, itu sudah langsung dia dengar. Kita berbuat salah nggak perlu malaikat dia suruh catat, karena kita sendiri yang menuntun dia. Kayak anak-anak kita pegang tangannya, kita suruh mencuri, ya kan gitu. Nah seperti itulah kita membawa dia dalam kesalahan. Dia melihat, kan gitu. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni karena kita tidak tahu selama ini, kan gitu. amin. Insya Allah. Makanya kalau ingin kita lebih tenang, setiap kita habis beribadah, bacalah astaghfirullah wa atubu ilah itu 14 kali, melaksanakan taubat. Memohonlah ampun kepadanya, kepada akunya tadi, bahwasan kita dititipkan wujud Muhammad, ternyata kita salah mempergunakan astaghfirullah wa atubu ilah. Setelah sholat selesai sujud lagi astaghfirullah wa atubu ilah 14 kali dengan hati nurani. Kesalahan yang kita perbuat di bawah langit, di atas bumi. Kalau itu kita merasa ingin lebih puas lagi. Kenapa? Aku bersalah karena engkau yang berbuat salah. Kan gitu. Mudah-mudahan. Masih ada pertanyaan yang lain jemaah? Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Faisal ya. Silakan Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya minta ridha, minta halal untuk bertanya. Allah nama, Muhammad adalah wujudnya. Apakah itu sama yang berkehendak itu Muhammad Buya? Terima kasih, tolong penjelasannya Buya. Iya. Arti berkehendak itu bukan berdoa. Berkehendak itu di atas doa, maka dilimpahkan kepada Muhammad. Ya, qadran iradan ilmu. Itu paham. Insyaallah Buya. Terima kasih Buya, minta ridha. Audionya Ibu Nurzana, Ibu Ruspiana, tolong matiin audionya Bu. Terus Bapak Imam, ya audionya Pak. Kurang di sini. Ya, lanjut, masih ada. Silakan yang lain. Silakan. Silakan Pak Waludin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Senang rasanya berkumpul lagi bersama ayahanda guru Buya. Mudah-mudahan kita tetap bersama lagi Buya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Yang saya pertanyakan, apakah
di tiap hari-harinya masalah tafrid tajridnya itu harus setiap itu rumus hari. itu. Biar pengakuan itu tidak kosong, harus dirasakan, dialami, ya, dinyatakan. Nah itu wajib, karena jangan mengaku kalau tidak diakui. Nah, kapan diakuinya? Setelah rasa itu datang. Nah itu caranya. Jadi kita mengaku harus diakui. Nah, jadi man lam yazud fa'alam yarib, orang yang merasakan niscaya akan tahu. Apabila dia tidak merasakan, maka dia tidak akan pernah tahu. Nah itulah tafrid tajrid. Insya Allah Buya, terima kasih. Nggak boleh ngaku-ngaku aja Buya ya, ngaku aja nggak boleh, harus diakui juga. Iya, gitu. Mungkin Pak Waludin cukup paham. Insya Allah. Bapak Ibu yang lain dipersilakan, dan kalau salam jangan untuk Buya saja, kita dikasih salam juga lah. Bapak Ibu yang lain silakan yang ingin bertanya. Silakan Bapak Hajir Osoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan sedulur sedaya nggih. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita dikasih pemahaman sampai ngeh nggih. Akhirnya ada pengakuan tanpa terrealisasi menjadi sebuah rasa. Sedangkan duduk di situ harus menunggangi rasa, bukan dalam rasa. Kados pundi biar enggak terlena atas pemahaman, akhirnya menjadi ngaku-ngaku aja tanpa terimplikasi dalam kehidupan Buya. Monggo. Jadi begini, kita ini mencari rasa atau mencari dia? Kenapa? Rasa sir artinya rahasia. Sir juga berarti rasa, sama. Jadi sambutan apabila kita sudah tawadu kepada sesuatu tujuan, pasti terasa. Nggak mungkin tidak. Tapi kadang-kadang kita mencari rasa, ini yang akan merusak. Mencari pandangan, mencari rasa. Kan kita sudah paham dari orang tua-tua dulu katakan, ono rasa toto kroso, kan gitu. Nah, rasa itu ada, tapi tatalah baik-baik, dia pasti datang. Nah gitu, dia pasti datang. Nah, Mas. Jadi tidak perlu kita mencari mana rasa. Oh, tak perlu. Karena itu adalah suatu gejolak dari dia. Nah, contoh apa? Apabila kita ada mendapatkan kerahasiaan, maka dalam rahasia ada rasa, dalam rasa ada kata. Dan yang tahu rasa itu menerjemahkan adalah kita sendiri. Karena kata yang datang ke dalam rasa, hanya kita sendiri yang bisa tahu maksud dan tujuannya. Jika ini nggak bisa dipisahkan, apakah kita sudah menjadi rahasia Allah? Apakah kita sudah merasakan? Maka apakah kita sudah mendengarkan kata yang muncul dalam rasa? Nah, itu. Insya Allah, paham? Insya Allah Buya, akhirnya keluar dengan sendiri atas rasa itu ya Buya. Dia datang sendiri, tidak perlu dicari. Yang penting
kata orang-orang kita tua-tua dulu, ojo lali, ojo sembrono, eling waspada. Ya gitu kan? Nah, itu saja. Jadi mudah-mudahan insya Allah lah, ya. Insya Allah Buya, insya Allah, insya Allah. Ya, lanjut yang lain yang ingin memperjelas pemahamannya silakan. Mungkin Bapak Ahmad Saman dari tadi mengangkat tangan, silakan Pak. Suaranya. Audionya buka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain tak bunyi suaranya, tadi ngobrol-ngobrol bunyi suaranya, sekarang nggak bunyi dia Pak. Silakan Pak. Kedengaran nggak Pak Murlemen? Cukup Pak, lanjut. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Buya, sehat? Amin, insya Allah. Ya, amin, insya Allah. Mudah-mudahan semua jemaah sehat semua. Ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan mengenai yang dipertanyakan oleh Bapak siapa tadi, Pak Nulimin, Pak siapa tadi? Ini sebenarnya masih... Pak, salam dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suatu pertanyaan mengenai yang dikatakan, yang diusulkan Pak Endang tadi, mengenai aku adalah Tuhan yang bernama Allah, kan ada kalimatnya tadi, yang berwujud Muhammad, maka akan aku jadikan, maka aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Nah jadi kata-kata yang ada tadi yang berwujud Muhammad itu, nah ini apakah Muhammad yang dikatakan Muhammad Rasulullah itu apakah ada suatu dalam pelajaran Buya? Ini saya masih kurang jelas ini Buya ini. Tidak ada Muhammad Rasulullah dijadikan oleh Allah. Yang dijadikan adalah wujudan al-mawjudun wal Muhammadun. Aku juga lah yang berwujud kepada Muhammad itu, Sayyidina Muhammad. Jadi mau dia di alam Nabi dikatakan Nabi Muhammad bin Abdullah, di alam kadim azali dia menjadi rahasia Allah. Ini dia ada dua. Kalau Muhammad tidak masuk ke gua Hiro, tidak gua, tidak Hiro, tidak bebas, tidak lepas dia dari hukum manusia, maka bin Abdullah akan menyembah anaknya. Nah, inilah tinggal kenabian naik ke rasulannya. Maka rasul adalah umul dari umat, nabi adalah pengurus anak. Jadi tidak ada beda-bedaan Pak, ya, tidak ada perbedaan dua kali Allah menciptakan, itu tidak ada. Semua aku kun tidak terlihat, faya kun alimnya juga tidak terlihat. Yang kujadikan tidak terlihat, yang terjadi tidak terlihat, yang terlihat adalah aku lahu. Paham? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas terang-terangan Bu ya. Ini ya. Pak, ini kita di makom tauhudun ini Pak, ya. Kalau tauhudun mengaji satu, jangan ditanya Muhammad yang mana lagi, nggak nyambung kita nanti, ya. Ini tauhidun, kalau tauhidin, nah itu Muhammad itu bukan orang ya Bu ya. Berarti bukan orang, bukan manusia, bukan hamba ya. Tidak ada. Allah aja itu cuma nama, yang bernama Allah adalah aku, kan gitu. Ya, paham ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik. Mumpung kita masih Buya, ini kita susah-susah berjumpa Buya sekarang. Kadang-kadang sekali sebulan baru jumpa, kadang-kadang udah hampir 2 bulan nih. Baik, jemaah, insya Allah kita kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.